Nah, pemirsa, persoalan sampah ternyata masih saja menjadi polemik. Perilaku membuang sampah sepertinya masih banyak ditemui di Indonesia. Kualitas udara di Jakarta semakin mengkhawatirkan. Dan pabrik mencemari lingkungan. Sampah. Koresponden lingkungan angkut setiap hari hanya untuk membiarkan pemerintah bisa menemukan tanpa memikirkan efek tak luput di dasar laut di kota. Persoalan sampah Warga. Seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan ekonomi dan industri, kebutuhan akan sumber daya pertahanan semakin bertambah. Di sisi lain, masalah kerusakan lingkungan akibat eksploitasi perkembangan juga semakin meningkat. Perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat juga mengakibatkan perubahan fungsi lingkungan yang berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air dan meningkatnya daya rusak air. Dan Indonesia termasuk negara yang mana masalah lingkungan hidupnya sudah sangat memprihatinkan. Banyak kasus pencemaran lingkungan maupun illegal logging yang menimbulkan kerusakan yang memprihatinkan bagi lingkungan. Masalah kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi juga menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan dalam jumlah skala yang besar. Dapat dipungkiri bahwa pembangunan industri yang dilakukan oleh perusahaan atau badan hukum membawa pengaruh positif ataupun juga membawa pengaruh negatif. Ditambah lagi budaya korporasi yang lebih memprioritaskan keuntungan, pertumbuhan, pengendalian pasar dan sebagainya sebagai tujuan organisasional, penegakan hukum yang lemah, pengawasan yang kendor, subkultur tidak bermoral yang melanda masyarakat akan menambah maraknya kejahatan korporasi di masyarakat modern. Di Indonesia sendiri, pencemaran lingkungan sudah kerap kali terjadi di mana-mana. Sebagai salah satu contohnya, ialah tumpahan minyak yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Pencemaran dan perbuatan perusakan lingkungan, dampak paling buruknya itu adalah korban. Di mana korban juga menjadi pihak yang sangat dirugikan, mau itu dari segi material ataupun imaterial, hingga ada beberapa kasus yang hingga membuat korban itu banyak yang mengalami cacat seumur hidupnya. Korban yang dimaksud ada bermakna, diantaranya korban yang terjadi akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Dan ada juga korban yang terjadi akibat kejahatan. Dan pengertian dari tindak pidana lingkungan hidup adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana yang diatur dalam undang-undang. Undang-undang yang dimaksud terdiri dari KUHP, Undang-Undang Lingkungan Hidup sebagai General Act, dan Undang-Undang Kasus Terkait Lingkungan Hidup sebagai Sectoral Act. Lalu, mengenai siapa saja yang dimaksud dengan korban dalam TPLH, itu tidak sama dengan korban kejahatan pada umumnya, apalagi korban TPLH dalam konteks disertai ini berkaitan dengan aktivitas korporasi, sehingga munculnya korban karena ada aktivitas lain. Konsep korban dalam TPLH juga berkaitan erat dengan konsep kerugian dan kerusakan lingkungan. Hal ini meliputi kerugian dan kerusakan nyata dan ancaman kerusakan. Dengan kata lain, korban tindak pidana lingkungan hidup adalah mereka yang secara fakta maupun yang berpotensi menderita kerugian secara material akibat suatu tindakan pidana lingkungan hidup, merupakan dalam hal ini adalah orang perorangan, masyarakat, fasilitas publik, atau lingkungan. Dalam hukum pidana saat ini, kedudukan korban belum ditempatkan secara adil, bahkan cenderung terlupakan. Ini berimplikasi pada dua hal yang paling fundamental, yaitu kurangnya perlindungan hukum bagi korban dan tiadanya putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku, dan juga masyarakat luas. Mengenai lingkungan hidup saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku dari tanggal 3 Oktober 2009, Lembaga Negara Nomor 140 Tahun 2009. Undang-undang ini juga mencabut berlakunya Undang-Undang Nomor 23 atau tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.
Dengan demikian, maka negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup. Melaksanakan hukum di lingkungan yang dilaksanakan melalui berbagai jalur dan berbagai sanksinya, seperti contohnya sanksi administratif, sanksi pidana, dan juga sanksi perdata yang dapat mengantisipasi supaya masalah pencemaran dan atau perusakan lingkungan tidak semakin merajalela. Sanksi administratif yang dimaksud menurut pasal 76 UU PPLH 2009 tersebut terdiri atas 1 teguran tertulis, 2 paksaan pemerintah, 3 pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan. Adapun ancaman hukuman tertera pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang cukup tinggi, yaitu ancaman paling rendah adalah 1 tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara. Denda sedikitnya Rp500 juta dan maksimum 15 miliar. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, penegakan hukum pidana dalam hukum lingkungan bersifat ultimum remedium atau upaya hukum terakhir. Penegakan hukum pidana dimaksudkan agar pelaku jera dengan dijatuhkannya sanksi pidana. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran dan atau perusakan lingkungan ditinjau dari sisi korban sangat diperlukan. Karena tujuannya untuk melindungi lingkungan dan masyarakat selaku korban. Jadi, dari tingginya ancaman hukuman bagi pelaku kejahatan lingkungan hidup dapat diharapkan membuat efek jera kepada pelaku dan dapat mengurangi adanya korban dari kejahatan lingkungan hidup yang dapat merugikan individu atau kelompok.